Halo business owner, selamat datang di website Dokter Marketing. Kami adalah konsultan bisnis marketing di Indonesia dengan spesialisasi pemulihan bisnis-bisnis di Indonesia. Nah, video kali ini adalah kelanjutan dari video yang pertama, di mana video yang pertama kami berbicara tentang introduction atau pengenalan tentang dokter marketing secara umum. Nah, di bagian kedua video ini kami akan menceritakan lebih panjang, lebih detail tentang asal muasalnya dokter marketing itu bagaimana. Nah, sebenarnya kami sebagai konsultan bisnis dan marketing di Indonesia itu kami tidak pernah membidik mana yang kita harus kerjakan dulu dan sebagainya. Jadi asal muasalnya itu sebenarnya sejak kita memulai bisnis sebagai konsultan bisnis marketing di Jakarta, kami menolong bisnis-bisnis yang kecil, bisnis-bisnis yang sakit, yang memang sudah dalam keadaan sangat kritis. Boleh dikatakan ownernya itu sudah frustasi, sudah give up, sudah tidak tahu lagi mau dikemanain bisnis ini, mau ditutup dan sebagainya. Nah, disitulah asal muasalnya kami menolong bisnis-bisnis yang memang skalanya skala kecil. Jadi misi kami ini adalah benar-benar menolong mereka. Benar-benar menolong mereka. Soal uang bagi kami adalah nomor 2. Ya, soal komersial nomor 2. Yang penting adalah kami bisa menolong bisnis kecil tersebut. Kami sudah sangat bersyukur dan merupakan satu kebanggaan bagi kami kalau bisnis itu menjadi pulih kembali dan melihat para business owner menjadi gembira kembali. Begitu. Ya. Nah, asal muasalnya bisnis kecil apa saja yang kami tolong itu seperti bisnis rumah makan. Saya tidak katakan itu sebagai restoran ya, tapi sudah masih skala yang sangat kecil, rumah makan yang di ruko-ruko yang kecil yang tanpa AC dan sebagainya begitu. Lalu lama-lama kita beranjak ke restoran. Dan lama-lama beranjak ke kafe. Nah, ada satu cerita yang menarik bagaimana pengalaman kisah kami sendiri ketika kami pertama kali menolong itu. Kami datang memberikan advice, itu pasti ownernya sudah dalam keadaan frustasi. Dan kebanyakan demikian, mereka punya satu persamaan ya, ketika ketemu kami itu sudah tidak bergairah sama sekali. Sudah bilang kan begini, ini Pak, ini bisnis saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya sudah rencana tutup, rukonya sudah rencana mau dijual dan sebagainya. Bahkan ada yang mau ke luar negeri dan sebagainya. Disitulah. Kemudian kami mencoba memberikan advice yang masih basic ya, masih basic sekali, yang tidak terlalu advance, tidak terlalu itu. Nah, setelah kami berikan beberapa 1, 2, 3 advice kepada ibu tersebut ya, saya nggak sebut namanya, yaitu masih di daerah Alam Sutra, ada juga yang di daerah Karawaci dan sebagainya. Yang luar biasa, kira-kira 1 minggu kemudian kami ditelepon oleh pemilik bisnis tersebut. Dia bilang begini, Pak Steve, bisa datang kembali apa tidak ke ruko kami, ke restoran kami, gitu. Karena ternyata sejak Pak Steve datang, kita apply, kita lakukan semua Pak Steve. Nah, itu hasilnya luar biasa. Begitu. Nah, justru berita semacam ini membuat kami tuh merasa antusias. Wah, luar biasa begitu. Akhirnya saya bilang, why not ya? Saya akan coba datang tanpa memberitahu. Jadi benar-benar itu suatu surprise. Tanpa memberitahu, hasilnya itu meledak seperti apa sih? Itu, Bapak Ibu, kisah nyatanya. Akhirnya kalau tidak salah tuh suatu sore kami datang ya, sudah agak sore-sore, sudah agak gelap begitu. Mobil kami parkir, kemudian saya lihat, ya, saya sudah tahu restoran atau saya katakan tadi depot itu ya, tempatnya itu. Saya tahu tuh biasanya sepi. Kemudian saya mendengar suara suara gemuruh, suara orang lagi ketawa, tepuk tangan, wah, hahaha, hihi dan sebagainya gitu. Kemudian saya pelan-pelan turun. Saya lihat, oh, ternyata restoran tersebut yang pernah saya 1 minggu yang lalu, 7 hari yang lalu saya datangin. Wah, Bapak Ibu tidak akan luar biasa. Saya melihat itu, saya menjadi terharu begitu.
Wah, luar biasa efeknya. Dan ketika saya temuin ibu tersebut, mereka katakan gembira sekali, Pak duduk dulu ya, Pak duduk dulu ya. Saya lagi layani tamu nih. Saya bilang, it's okay, it's alright, just serve them. Begitu. Itu asal muasalnya, Bapak Ibu. Itu sudah beberapa tahun yang silam sekali itu, sudah lama sekali. Kemudian berlanjut, Bapak Ibu. Nah, berlanjut. Dari situ mulut ke mulut. Jadi boleh katakan terjadi mouth to mouth advertising. Word of mouth. Warm word of mouth advertising. Saya dihubungin, kemudian dia tanya, ini betul nama Pak Steve? Betul, ya nih. Waktu itu saya tidak kasih nama dokter marketing. Nggak ada nama apa-apa, nama saya sendiri aja. Begitu ya, sebagai konsultan. Saya coba nama saya lah, Steve Handikdo gitu. Saya dihubungin, betul? Ya, kami jelaskan. Ibu lagi nih, kami punya restoran. Waktu itu di daerah Sumarekon, belakangnya Sumarekon Mall. Ya, kami kebetulan tinggal di Karawaci, Tangerang. Nah, beliau juga nanya, bisa bantu saya apa tidak, Pak? Saya punya restoran ini sudah berjalan sudah beberapa tahun begitu ya. Sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun dan sudah nggak sanggup, saya akan pulang aja ke Lampung gitu katanya. Ya, saya datangin kembali. Nah, saya lakukan hal yang sama. Saya lihat kira-kira di sini apa yang salah atau yang kurang, saya berikan advice dan sebagainya. Kemudian sudah, saya hampir tidak ada kabar dari si ibu tersebut. Suatu siang, saya ingat waktu itu lunch time ya, waktu siang saya parkir, mobil saya parkir, dan itu kebetulan lokasinya di ruko, jadi parkiran mobil itu agak penuh, tidak ada tempat. Akhirnya saya parkir sudah agak jauh begitu, agak jauh. Saya jalan kaki pelan-pelan, saya mendekati. Saya lihat, restorannya ramai. Bapak Ibu, seperti itulah. Itu yang kami alami berulang-ulang ya. Dan dari situ, dari menangani bisnis yang kecil, terjadinya word of mouth dan sebagainya. Nah, saya mulai ya, waktu itu sudah beberapa tahun yang silam ya. Online masih belum terlalu dahsyat seperti sekarang. Saya hanya beriklan sekedarnya saja ya, di Kaskus, di dulu, bukan ada OLX, nggak ada, masih toko bagus dan sebagainya. Saya beriklan di situ. Nah, dari situ mulai Bapak Ibu. Saya sampai ada customer yang panggil saya itu sudah merambah sampai keluar pulau ya, tepatnya di daerah Banjarmasin. Nah, dia bayarin saya full semua, jadi pesawatnya, hotelnya, saya menginap kalau nggak salah 2 atau 3 malam 4 hari ya, 2 malam 3 hari atau 3 malam 4 hari. Saya melakukan hal yang sama, saya amati. Jadi begini cara kerja sebagai konsultan itu. Kadang-kadang kami membantu para business owner, mereka tidak melihat, jadi boleh katakan blind spot ya, titik buta, titik blind, tidak melihat kira-kira kekurangan atau kesalahannya di mana. Itu kami meluruskan, demikian. Waktu berjalan terus, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Nah, akhirnya skala kami makin besar, Bapak Ibu, makin besar. Sudah tidak lagi ke restoran. Dan ini ceritanya saya cepatkan saja. Jadi akhirnya sudah ke arah kafe di Bilangan Sudirman, kafe-kafe di Jakarta Selatan dan sebagainya. Sudah merambah ke arah sana. Demikian. Lama-kelamaan sudah ke arah perusahaan. Demikian. Jadi memang tidak langsung begitu. Itu perjalanan kami. Suka duka luar biasa kami menemukan kegembiraan mereka dan sebagainya adalah suatu keberhasilan bagi kami. Dan dari situ kami sudah mulai ukur ya. Jadi kami juga mengukur kerja kami bagaimana dengan tolok ukur yang kami sebut KPI, Key Performance Indicator, Bapak Ibu ya. Dan sampai dengan hari ini di mana saya berbicara kepada Bapak Ibu, kami sudah menanganin total 110 bisnis atau perusahaan ini berjalan terus. Tapi sejak akan diupload video ini sudah 110 bisnis ya. Jenisnya apa aja? Jenisnya ada 25 macam jenis lebih ya. Kalau saya sebutkan ya, saya sebut secara sekilas saja, mulai dari depot, kantin, rumah makan, berlanjut ke restoran, ke kafe, sampai hotel juga itu, villa di puncak juga ada, tempat kos, salon, bisnis salon, spa, kemudian bimbel ya, bimbingan belajar ya, bengkel, sampai ke sekolah. Ini juga kami tanganin. Sekolah preschool ada sekolah musik juga ada, sampai universitas juga kami menanganin. Kemudian showroom mobil, toko furniture dan macam-macam. Banyak bukan Bapak Ibu? Nah,
Juga kami juga menangani pabrik-pabrik. Seperti apa? Saya sebutkan sekilas saja: pabrik uli, pabrik beton, pabrik karton, pabrik farmasi, ya, industri alat-alat berat, pabrik household. Ini udah ke consumer good. Pabrik toiletries, pabrik makanan, minuman, pabrik kosmetik, skincare, dan lain-lain. Begitu. Nah, hari ini sampai dengan YouTube diupload sudah lebih dari 60 restoran cafe. Perhatikan, 60 restoran cafe dan berapa perusahaan yang consumer good. Nah, ini spesialisasi kami. Spesialisasi kami adalah di fast moving consumer good. Saya ulang, fast moving consumer good atau FMCG. Ya, itu sudah 51. Bapak Ibu, saya ulang, 51 produk. Daftar lengkapnya lihat di website. Itu sudah ada semua di situ, ya. Tapi apa saja saya sebutkan sekilas. Dari pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan mulai dari skala SME, small medium enterprise, sampai dengan large corporate, sampai dengan konglomerat. Saya sebut sekilas saja Bapak Ibu. Ini produk-produk yang pernah kami tangani sebagai background kami maupun sebagai konsultan. Bapak Ibu tahu Molto? Ya. Bapak Ibu tahu sabun pencuci piring, sabun Halo hand soap? Tisu basah Mitu, Bapak Ibu tahu? Ya. Kemudian obat nyamuk HIT aerosol, ya. Baygon, ya. Itu kurang lebih beberapa brand yang besar, ya. Bapak Ibu tahu rokok Sampurna? Sampurna Email di Samsu? Ya. Itu kami juga. Bapak Ibu tahu margarin atau mentega palembung? Kunci Mas? Nah, disitulah background kami, ya. Dan ada lagi berlanjut banyak sekali. Ada pabrik minyak angin, dan kami sedang menangani pabrik snack, ya. Makanan-makanan snack itu apa ya? Makanan-makanan kecil demikian, ya. Kami tangani semua. Bapak Ibu, total sudah 110 bisnis. 110 bisnis total. Ada berapa macam jenis usaha? 25 macam jenis usaha. Baik B2B dan B2C. Kebanyakan B2C, Bapak Ibu. Dan memang spesialisasi kami adalah di FMCG, Fast Moving Consumer Good. Bapak Ibu, dari situlah kami menamakan kami sebagai dokter marketing. Apa Bapak Ibu? Dokter marketing. Bahkan ada yang memanggil saya doktor marketing. Bahkan ada yang menjuluki kami profesor dan sebagainya. Karena berhasil demikian, ya. Terserah mereka. Tapi kami adalah dokter marketing. Lihat website kami, www.doktermarketing.com. Saya ulang, www.doktermarketing.com. Begitu Bapak Ibu. Dan apa yang kami tangani, kenapa kami sebut dokter? Karena, jangan kaget, hampir 90%. Berarti 90% dikali 110 bisnis tadi Bapak Ibu, ya, yang datang pada kami. Itu bisnisnya sakit. Bisnisnya apa Bapak Ibu? Bisnisnya sakit. Artinya apa? Omsetnya stagnan, di bawah break even, merugi, tidak ada net profit dan cuma gross profit dan sebagainya. Dan berbagai macam penyakit bisnis. Dari A sampai Z ada di situ semua. Omsetnya berapa Bapak Ibu? Perusahaan-perusahaan kami tangani. Mulai dari, boleh katakan miliar, ya Bapak Ibu, ya. 5M, 10M sampai dengan puluhan miliar. Tetapi saya tidak boleh buka omset mereka, siapa, tidak boleh buka saya. Itu adalah kode etik kami sebagai konsultan melindungi mereka. Nama-nama juga kami samarkan pakai inisial, ya, di website. Bapak Ibu bisa lihat, ya. Nah, dari situ, dari semua pengalaman kami ini, perhatikan Bapak-Bapak, dari semua pengalaman kami ini, kami juga mengadakan seminar. Ya, banyak orang mengadakan seminar dari teori. Kami, dokter marketing, justru dari suka duka kami, jatuh bangun kami, membangun bisnis-bisnis mereka semua, kami punya rumusan, kami adakan seminar. Jadi kami mengadakan seminar, kami mengadakan radio talk show, dan sebagainya, gitu, Bapak Ibu, ya. Dan kami juga siap dipanggil untuk in-house training. Cuman saat-saat ini, of course kita bisa melakukan training via online. Via apa Bapak Ibu? Via online. Jadi mau cara Skype atau cara Zoom dan sebagainya, kita siap melayani. Demikian Bapak Ibu. Nah, jadi video yang kedua ini adalah kami menerangkan tentang asal-usul kami, dokter marketing. Kita tidak sulapan langsung naik dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, lebih baik Bapak Ibu subscribe, ya, subscribe di bawah ini yang merah, ada tombol merah, Bapak Ibu subscribe aja. Karena kalau Bapak Ibu subscribe, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan video-video seri dari kami benar-benar live Bapak Ibu, ya, benar-benar berdasarkan jatuh bangun para klien-klien tersebut, bagaimana mereka jatuh kami bisa angkat menjadi bangun,
dan sebagainya dengan kenaikan sales yang luar biasa. Sebagai penutup daripada saya akan closing daripada video yang kedua kali ini, ya jangan lupa subscribe Bapak Ibu. Mereka sering menanyakan KPI-nya berapa Pak? Bapak Ibu mau dengar? Dengar baik-baik. Boleh dicatat, boleh dicatat. Kalau menanyakan sales growth, pertumbuhan sales yang terendah. Ini KPI yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Sales growth yang terendah berapa? Terendah 30%. Terendah 30%. Yang tertinggi berapa? Jangan kaget Bapak Ibu. Yang tertinggi, saya juga nggak enak ngomongnya nih. Yang tertinggi dengan baik-baik Bapak Ibu, 1000%. Nah, nanti saya akan jelaskan. Terus yang kedua, recovery periodnya berapa lama? Recovery period itu adalah lama pemulihannya, bervariasi. Mulai dari 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ada yang 8 bulan. Demikian. Yang ketiga, KPI kami sebagai konsultan, Bapak Ibu ya. Client success ratio berapa? Saya boleh katakan dari pengalaman kami, 35 tahun ini, 70-80%. Apa artinya? Artinya dari 10 klien yang datang kepada kami, dengar baik-baik, 10 klien datang pada kami, 7 atau 8-nya pulih. 7 atau 8-nya apa? Pulih. Sesuai dengan KPI yang diinginkan. Sekarang saya jawab, yang pertanyaan mengusik, mungkin Bapak Ibu akan terusik. Gile, hebat banget, 30% 1000%. Apa ya bener? Apa ya kalau bahasa Jawa ini begitu ya? Saya akan buktikan. Peserta seminar saya banyak yang bertanya kurang lebih seperti itu. Begini Bapak Ibu, dengar baik-baik. Ini tergantung dari bisnisnya apa. Ya, yang terjadi sampai naiknya sampai gila-gilaan, sampai ratusan persen dan sebagainya, ya, itu terjadi di bisnis restoran, kafe, ya. Sekarang saya kasih ilustrasi. Kalau hariannya, tadi kan sempat saya cerita, ada satu restoran di Banjarmasin, saya nggak mau sebut apa. Hariannya, Bapak Ibu ambil kertas, catat baik-baik. Hariannya kira-kira omsetnya 50.000, 60.000, 70.000. Sudah dicatat Bapak Ibu? Nah, setelah kami pulihkan, ya, hari pertama launching, saya telepon ke Banjarmasin. Berapa Mas omsetnya? Tadi berapa hariannya Bapak Ibu masih ingat? 50, 60, 70.000 kan? Harinya naik Bapak Ibu 1,1 juta. Senang nggak Bapak Ibu? Jangan senang dulu Bapak Ibu. Mereka senang, tapi saya tahu naik nanti akan turun, naik sampai turun. Nah akhirnya mencapai angka stabil di, dengar baik-baik, 600.000 rupiah. Perhatikan, dari 60-75.000 naik jadi 600.000 rupiah. Itu growth-nya, artinya 600.000 dipotong 60.000, nah itu sisanya berapa dibagi 60.000. Bapak akan dapatkan, Bapak Ibu akan dapatkan nilainya luar biasa tinggi, ratusan persen. Saya tidak ada rekayasa Bapak Ibu, ya. Dokter marketing apa yang ditulis itu adalah betul-betul riset, betul-betul hasil nyatanya. Ya, makanya kenaikan bisa 600-700%. Itu berlaku di restoran, di kafe. Nah, kalau consumer good bagaimana? Oke, nanti kepanjangan video ini. Saya akan break dulu, jadi saya akan closing. Bapak Ibu sebaiknya subscribe aja, ini tombol merah subscribe, karena tidak banyak konsultan yang akan benar-benar membuka semua kisah pengalaman hidupnya. Kami live Bapak Ibu, ya, kami open, kami transparan. Ini loh yang kami capai. Di sini kami berhasil, di sini kami yang kurang berhasil. Saya katakan tadi, klien sukses rasio kami, masih ingat? 70-80%. Berarti ada 20-30% tidak berhasil Pak. Pertanyaan bagus. Bukan tidak berhasil, tapi tidak sesuai dengan KPI yang diharapkan Bapak Ibu ya. Boleh dikatakan kami manusia biasa. Kami juga bisa gagal. Paham Bapak Ibu? Tentang keberhasilan usaha penyembuhan bisnis ini adalah kami bersama dengan klien. Begitu. Tapi kesembuhan tetap di tangan yang maha kuasa ada di atas. Itu yang betul-betul memulihkan, yang menyembuhkan bisnis Bapak Ibu. Bapak Ibu akan happy, ya. Nah, di video ketiga yang kami akan bicara nanti, kami akan tunjukkan bagaimana caranya kami menyembuhkan mereka dan bagaimana dan siapa aja. Ini benar-benar saya buka semua, ya, Bapak Ibu. Nah, terima kasih sudah mendengarkan video yang kedua kami, kisah nyata dari awal mula sampai dengan hari ini, sehingga ada 110 bisnis kami tanganin. Jangan lupa subscribe Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ingin konsultasi, ya itu ada namanya form konsultasi gratis di website kami. Demikian, terima kasih buat mendengarkan video kami ini. Kami selalu doakan bisnisnya Bapak Ibu akan sukses, akan dipulihkan,
Demikian. Yang penting jangan frustasi Bapak Ibu. Masih ada harapan. Yang penting jangan terlambat. Ya, act now, bergerak sekarang. Jangan terlambat. Waktu berjalan terus, makin rugi, makin demikian. Kalau bisnis sakit Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan di video ketiga. Baik, sampai jumpa. Salam sejahtera.